Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada video sesi pertama sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat video Banajjar menggunakan aplikasi Facetune Capture. Pada sesi 2 ini kita akan belajar membuat video Banajjar menggunakan aplikasi Zoom. Perbedaannya di mana Ibu Bapak? Kalau aplikasi Facetune Capture kita tidak perlu terhubung dengan jaringan internet. Tetapi kalau kita gunakan aplikasi Zoom, agar kita bisa membuat video Banajjar haruslah terhubung dengan jaringan internet. Lalu bagaimana cara membuat video Banajjar menggunakan aplikasi Zoom? Ya, kita pertama download dulu aplikasinya Ibu Bapak. Ya, misalnya melalui laman zoom.us atau boleh juga di Google ya. Misalnya Zoom ya, di Google saja, misalnya Google, lalu kemudian ketik Zoom download ya, maka kita akan digiring ke beberapa pilihan. Misalnya saya klik ini ya, download for Windows. Oke, maka setelah saya klik ini otomatis dia akan mendownload Ibu Bapak. Setelah saya download maka install aplikasi ini. Setelah kita install maka kurang lebih ini munculnya di desktop kita seperti ini. Oke. Lalu silakan kita gunakan sekarang Zoom ya, dengan cara klik Zoom ya, aplikasi Zoom ya, atau buka, akan muncul tampilan begini Ibu Bapak. Karena kita menjadi host untuk membuat video Banajjar, kita harus jadi host Ibu Bapak ya. Kita harus login dulu atau sign in dulu ke aplikasinya. Nah, agar bisa sign in kita harus daftar dulu Ibu Bapak. Cara daftarnya, buka lagi laman Zoom-nya, maka klik sign up. Ya, kita daftarkan dulu akun kita di aplikasi atau di laman Zoom-nya. Ya, jadi ikuti petunjuk dan seterusnya. Kalau kita sudah registrasi, maka kita klik sign in. Kemudian kita ketikkan email yang kita gunakan untuk daftar tadi. Misalnya saya gunakan email saya ini. Lalu masukkan passwordnya ya, misalnya password saya yang ini ya. Lalu klik sign in. Oke, jadi setelah kita login ya, maka tampilannya kurang lebih begini. Nah, ini akun kita Ibu Bapak ya, kalau kita cek ya di pojok kanannya. Nah, aturan Zoom ini sebenarnya apa? Untuk mengetahuinya, arahkan kursor di basic, akan muncul aturannya. Yaitu bahwa menggunakan meeting ini dengan host lebih dari 3 orang atau lebih ya, 3 orang atau lebih, maka waktunya dibatasi 40 menit. Berarti bahwa kalau hostnya hanya 2 atau 1 orang, maka kita boleh gunakan Zoom ini unlimited. Untuk membuat video Banajjar tentu ya hanya 1 orang hostnya kita sendiri. Oke. Jadi kalau begitu aturannya, maka kita bisa gunakan ini Bu Bapak. Cara menggunakannya adalah klik menu New Meeting. Maka kita akan digiring begini Bu Bapak ya. Oke. Nah, di sini saya menggunakan background begini ya. Cara membuatnya adalah klik tanda checklist di atas ini ya. Klik tanda checklist, kemudian klik menu background. Ya, jadi kita bisa memilih background mana yang kita inginkan, atau boleh juga kita tambah. Kalau kita tidak ingin backgroundnya, klik none. Oke. Nah, jadi saya pilih misalnya background saya ini. Lalu kita close. Nah, sekarang kita sudah siap menggunakan aplikasi Zoom ini untuk membuat video Banajjar. Video Banajjar itu biasanya diawali dengan pendahuluan ya, pengantarnya dulu. Jadi agar kita bisa membuat pengantarnya tidak perlu dulu share screen Ibu Bapak. Menu apa saja yang akan kita gunakan di sini, yaitu pertama record dan yang kedua share screen. Nah, katakan kita mau membuat pendahuluannya dulu atau pengantarnya dulu ya, maka kita klik record. Oke. Sebelum kita merecord Ibu Bapak, kita harus cek dulu voice-nya atau mikrofon kita. Ya, cara mengeceknya adalah klik di sini ya, maka akan muncul speakernya ya, klik kanan, kemudian recording device-nya harus diklik ya.
lalu mikrofon. Nah, cek mikrofon levelnya. Ya, jadi hal yang lebih utama adalah mikrofon bosnya. Kalau diperkecil maka nanti bosnya sangat kecil Bapak. Jadi buat maksimum dia. Oke, demikian juga ada mikrofonnya. Kalau sudah kita setting bagus, sudah maksimum, kita klik OK. Nah, mikrofon ini ketika kita setting dia maksimum, lalu speakernya juga maksimum, nanti akan muncul beradu suaranya. Ya, jadi output voice-nya gede, input voice-nya juga gede, nanti akan bergema. Oleh karena itu, supaya bagus output perekaman atau voice-nya, maka minimumkan speakernya dulu. Nah, ini. Seperti ini saya minimumkan speakernya supaya mikrofonnya tidak beradu nanti, tidak berisik ya ketika kita melakukan perekaman. Kalau sudah oke settingan voice-nya, maka sekarang kita sudah siap untuk melakukan perekaman. Klik record ya. Nah, sekarang ketika muncul ini ya, berarti kita sedang proses perekaman. Kita buka kelas kita ya dengan pendahuluan, paham saya ya. Lalu kemudian kalau sudah selesai pendahuluannya, sekarang kita boleh pause atau boleh juga diklik stop. Kalau kita pause berarti kita hentikan sejenak. Kalau kita pause berarti nanti langsung muncul outputnya, satu video begitu. Nah, misalnya saya klik pause begitu ya. Nah, oke, setelah itu saya mau share screen ya. Jadi klik ini share screen. Oke, kemudian klik ini 2 kali. Nah, sekarang muncul tampilannya begini. Oke, lalu buka PPT yang mau kita presentasikan ke mahasiswa. Katakanlah begini modelnya ya. Untuk bisa tampil besar, kita klik ini slideshow. Oke, jadi kalau sudah tampil PPT-nya ya, kita berikan penjelasan. Nah, coba kita perhatikan video kita muncul di sini Ibu Bapak. Ya. Agar tidak mengganggu PPT yang kita presentasikan, maka video kita ini kita boleh setting dia. Kita klik kepalanya ya, lalu klik kiri, maka kita tahan dan kita geser kemana kita inginkan letak dari video ini. Atau kalau kita tidak inginkan, maka kita boleh minimize. Kalau kita inginkan tampil videonya, maximize. Oke. Ya, jadi bisa di pojok kanan atas, pojok kiri atas, atau pojok bawah ya. Pokoknya letaknya tidak mengganggu PPT yang akan kita presentasikan. Baik, kalau sudah bagus peletakan videonya, maka kita ya tinggal memulai presentasinya, kira-kira begitu. Nah, setelah selesai presentasi Ibu Bapak ya, maka kita lihat outputnya. Katakan ini presentasi saya pada materi ini ya. Sekarang kita lihat bagaimana sih output dari video yang sudah saya create ini. Oke, caranya adalah boleh mengarahkan kursor ke atas atau stop share dulu, boleh, sama aja ya. Jadi misalnya saya arahkan kursor ke atas ya, maka akan muncul begini Bu Bapak. Kalau kita mau stop, silahkan klik stop recording, atau mau mengembalikan oh iya, saya lupa tadi meresume Ibu Bapak ya, karena tadi di awal kan kita sudah ini ya, sudah mempause ya, maka sekarang kita resume dulu sebelum kita presentasi Ibu Bapak ya. Kita stop resume atau kita stop recording. Oke, jadi kalau kita stop recording, maka agar muncul outputnya ya, kita keluar dulu di sini di meeting yang sudah kita buat. Caranya adalah klik end, ada di pojok bawah ya, pojok bawah, pojok kanan bawah, klik end dan end meeting for all. Oke, jadi setelah kita selesai klik itu, maka akan muncul outputnya begini, di convert ya, output dari Zoom ini ya menjadi video. Nah, ini MP4. Nah, ini outputnya Ibu Bapak. Output dari hasil perekaman yang saya gunakan atau yang saya lakukan menggunakan aplikasi Zoom. Nah, jadi kalau kita mau melihat outputnya ya, kita klik 2 kali. Oke. Nah, ini outputnya tadi Bu Bapak. Ya, kebetulan ini tidak muncul voice-nya ya, karena tadi saya sudah perkecil voice-nya. Sekarang kita coba
perbesar dulu saya ya. Lalu kemudian kalau sudah selesai pendahuluannya, sekarang kita boleh pause. Nah, oke. Jadi itulah output yang kita hasilkan ya menggunakan aplikasi Zoom ini. Oke. Berarti setelah kita dapatkan outputnya begini ya, selesai cara pembuatan video menggunakan aplikasi Zoom. Satu lagi yang ingin mau saya sampaikan kepada ibu bapak ya, kalau kita merecord menggunakan Zoom ini ya, kita bisa merecord berkali-kali ibu bapak. Contoh kita record, lalu kita teruskan, katakan oh di tengah jalan kok sepertinya kita hentikan dulu misalnya ya, kita mau minum atau apa, lalu caranya adalah klik stop begitu atau pause. Kalau saya stop berarti sudah outputnya satu video ya Bapak Ibu ya. Nah saya merecord lagi ya, klik lagi record, kemudian kita presentasikan lagi ya, atau mau stop lagi begitu, berarti sudah ada dua output video ya, dan seterusnya. Ketika kita klik record lalu kita stop lagi, maka sudah satu output begitu. Saya stop lagi. Nah ketika saya end nanti ya, ketika saya end misalnya ini ya, end meetingnya, maka outputnya adalah 3 ya, karena 3 kali saya lakukan record ketika dia convert begini ya. Oke, coba kita lihat hasilnya seperti apa ya. Nah ini ada 3 karena 3 kali saya lakukan perekaman, saya klik recordnya 3 kali. Jadi itu kira-kira tambahan ya yang saya boleh sampaikan. Dan itulah cara penggunaan aplikasi Zoom untuk membuat video bahan ajar.